Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Ellen dari Skuldi. Pada video hari ini, saya akan membahas buku biografi Kartini Jilid 2 yang berisi tentang hidupnya, renungannya, dan cita-citanya. Kemudian buku ini disusun oleh Wardiman Djorjo Negoro dan dilengkapi dengan biografi kaya Siti Solemandari Soeroto. Buku ini memiliki total 336 halaman, tetapi hari ini saya akan fokus pada bagian saya saja, yaitu halaman 15 sampai 140. Pada bagian tersebut, saya akan membahas perjalanan hidup Kartini serta melihat bagaimana pemikiran, perjuangan, dan karakter Kartini berkembang, sekaligus mengambil nilai-nilai teladan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menceritakan ulang halaman 15 sampai 140 untuk memahami pemikiran Kartini. Pada bagian latar belakang, dijelaskan bahwa penjajahan Belanda membuat rakyat hidup dalam kemiskinan, kehilangan kebebasan, dan sulit berkembang. Adat feodal juga membatasi perempuan, seperti larangan sekolah, pingitan, dan pernikahan yang ditentukan keluarga. Kemudian, bab 2 bagian pertama membahas keluarga Kartini yang berasal dari kalangan bangsawan dengan sistem feodal yang kuat. Ayahnya memiliki 2 istri, dan Kartini adalah anak yang dari istri kedua. Praktik poligami dan kedudukan perempuan yang rendah menunjukkan ketidakadilan yang nyata. Selanjutnya, bab 2 bagian kedua menceritakan masa kecil Kartini yang membentuk kepribadiannya. Ia mendapat pendidikan yang baik dan diajarkan nilai kemanusiaan oleh ayahnya. Kartini juga sering melihat langsung penderitaan rakyat seperti kemiskinan. Dari pengalaman ini, ia tumbuh menjadi cerdas, berani, dan memiliki empati tinggi, serta ingin membantu masyarakat. Berikutnya, bab 2 bagian ketiga menjelaskan masa pingitan Kartini sejak ia usia muda. Ia harus berhenti sekolah dan hidup terkurung di rumah. Dalam masa ini, ia mulai menyadari ketidakadilannya seperti kawin paksa dan poligami. Namun, ia memanfaatkan waktunya untuk membaca buku sehingga wawasannya berkembang dan pemikirannya menjadi lebih kritis. Seterusnya, bab 2 bagian keempat menggambarkan munculnya kesadaran nasionalisme dalam diri Kartini. Ia melihat ketidakadilan penjajahan Belanda yang merendahkan pribumi dan membatasi pendidikan. Kartini mengkritik sistem tersebut, tetapi tetap yakin bahwa bangsanya bisa maju melalui pendidikan dan perubahan. Akhirnya, pada bab 2 bagian kelima, menceritakan hubungan Kartini dengan Estelle Zeehandelaar yang memperluas wawasannya. Ia bertukaran pikiran tentang emansipasi dan perkembangan zaman. Meskipun tertarik pada kemajuan Barat, Kartini tetap kritis dan ingin menggunakan ilmunya untuk membantu rakyat Indonesia. Dari perjalanan hidup dan pemikiran Kartini tersebut, kita dapat melihat berbagai nilai penting yang bisa dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 hal yang dapat saya teladani dari halaman 15 sampai 140. Salah satunya adalah pentingnya pendidikan bagi kemandirian dan kesetaraan perempuan. Dalam buku, Kartini menegaskan bahwa perempuan harus mendapat kesempatan belajar agar tidak terus berada dalam posisi lemah akibat feodal dan poligami. Ia menyatakan menuntut supaya para gadis kita dibolehkan untuk belajar, tidak hanya pendidikan umum, melainkan juga pendidikan kejuruan. Dengan demikian, kedudukannya di dalam masyarakat menjadi lebih kuat dan ia tidak akan terpaksa kawin untuk dapat hidup. Ini bisa ditemukan pada latar belakang halaman 21. Nilai ini dicontohkan oleh Sri Mulyati Indrawati yang menjadi Menteri Keuangan RI dan menunjukkan bahwa perempuan berpendidikan dapat berkontribusi besar dalam negara, sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi Kementerian Keuangan dan Republik Indonesia. Hal kedua adalah
keberanian untuk berpikir kritis terhadap ketidakadilan sebagai langkah awal perubahan. Kartini yang mengalami masa pinggiran dan merasa hidup seolah-olah hidup dalam neraka bisa ditemukan pada bab 3 halaman 44. Tidak hanya pasrah tetapi mulai mempertanyakan adat feodal yang membatasi perempuan. Ia menyadari bahwa wanita tidak mendapat pendidikan seperti orang laki-laki. Ini bisa ditemukan pada bab 3 halaman 49. Sehingga perempuan menjadi tidak mandiri. Dari pemikiran ini munculnya tekad untuk berubah. Yang terlihat dalam pernyataan, maka ayo maju, tekad saja untuk mencoba semua. Ini bisa ditemukan pada bab 3 halaman 69. Nilai ini juga terlihat dalam kehidupan nyata. Contohnya adalah Malala Yousafzai yang berani menyuarakan penolaknya terhadap larangan pendidikan bagi perempuan di Pakistan. Meskipun menghadapi ancaman serius, sebagaimana dibahas dalam artikel Mengenal Malala Yousafzai, aktivis pendidikan perempuan yang menginspirasi dunia oleh Gayu Tripinjumwati di Beautynesia. Hal ketiga adalah pentingnya memiliki pandangan jauh ke depan tentang perubahan masyarakat. Penulis menegaskan bahwa perubahan besar akan terjadi, tetapi membutuhkan waktu. Seperti dalam pernyataan, suatu perubahan dalam seluruh masyarakat di bumi pasti akan datang. Pangkal telaknya telah ditakdirkan. Hanya kapan? Itulah pertanyaan yang besar kita tidak dapat menjebak saat meletusnya revolusi. Ini bisa ditemukan pada bab 4 halaman 116. Dia juga menyadari bahwa masyarakat harus melalui proses panjang menuju kemajuan. Kami masih harus melalui semua tingkat perjuangan yang telah kalian alami untuk sampai kepada tingkat kalian di Eropa sekarang. Ini bisa ditemukan pada bagian 4 halaman 119. Nilai ini terlihat dalam kehidupan nyata sekarang, terutama pada perkembangan pendidikan. Negara seperti Finlandia juga berhasil maju karena memiliki sistem pendidikan yang direncanakan jauh ke depan. Karena mereka tidak hanya fokus pada hasil ujian, tetapi pada pembentuknya keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian. Ini menurut artikel 10 alasan pendidikan Finlandia jadi yang terbaik di dunia oleh Faz dan Zefania Septiani di Detik Edu. Sebagai penutup, halaman 15-140 menunjukkan bahwa Kartini bukan hanya tokoh sejarah, tetapi sosok yang berani, berpikir maju, dan memiliki semangat juang tinggi. Ia memperjuangkan pendidikan dan perubahan bagi perempuan, serta mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan memiliki pandangan jauh ke depan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui video ini kita bisa lebih menghargai perjuangan Kartini dan termotivasi untuk membawa perubahan positif di lingkungan kita. Sekian dari saya, terima kasih.